Pada tanggal 15 September 1912, Marten Patiasina, seorang pegawai kolonial dari Pulau Saparua, Maluku, menunggu istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak ada yang tahu bahwa bayi itu suatu hari akan mengubah industri minyak Indonesia. Marten adalah opa kami, seorang menteri jalan, pengawas jalan di bawah pemerintah kolonial Belanda. Keluarga kami merantau ke tanah orang, tapi satu hal yang opa tanamkan kepada papa sejak dini adalah siapa yang bisa memperbaiki sesuatu, dia tidak pernah benar-benar tidak berdaya. Karena itu papa pergi menimba ilmu sejauh mungkin untuk belajar lebih. Dari Makassar, papa pergi sendirian ke Jakarta. Ia masih sangat muda. Tidak ada kenalan, tidak ada jaminan. Yang ia bawa hanya nama ayahnya dan sepasang tangan yang tidak takut bekerja. Ia masuk ke KPM, perusahaan pelayaran Belanda yang menguasai lautan Nusantara. Di sanalah untuk pertama kalinya tangannya berkenalan dengan mesin-mesin besar, mesin kapal, mesin uap, mesin yang ukurannya lebih besar dari rumah kami di Makassar. Dan mesin-mesin itu, entah kenapa, seperti mengenalinya balik. Tahun 1933, papa pindah ke Palembang, bergabung dengan BPM, anak perusahaan Royal Dutch Shell. Kilang Pelaju dan Sungai Gerong adalah jantung industri minyak seluruh Hindia Belanda. Pipa-pipa yang panjangnya ratusan kilometer. Dan di atas semua itu, kekuasaan absolut orang-orang Belanda. Begitulah sistemnya. Pribumi boleh bekerja, tapi papa bukan pekerja biasa. Ia tahu sesuatu yang tidak semua orang tahu, bahwa mesin tidak peduli warna kulitmu. Mesin hanya peduli apakah kamu bisa memperbaikinya atau tidak. Dan papa bisa. Lebih baik dari siapapun. Untuk ukuran pribumi pada masa itu, posisi yang ia capai hampir tidak masuk akal. Tidak masuk akal karena sistem kolonial tidak pernah dirancang untuk orang seperti papa. Tapi kenyataan di lapangan sering mengalahkan sistem. Dan papa adalah buktinya. Hampir 1 dekade, papa menghabiskan waktunya di Kilang Pelaju. Ia menyerap setiap teknik, setiap proses, setiap kelemahan sistem pipa yang panjangnya berkilometer. Tidak ada yang ia lewatkan. Waktu itu, tidak ada yang tahu bahwa pengetahuan itu suatu hari akan dipakai bukan untuk perusahaan Belanda, melainkan untuk sebuah bangsa yang belum lahir. Saat itu, papa tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ia hanya seorang teknisi muda yang bangga dengan pekerjaannya. Bagi papa, ke depannya minyak bukan sekadar pekerjaan baginya. Itu belum terlintas di benaknya. Takdir jarang datang dengan pengumuman. Namun, pengumuman besar merubah segalanya. Tanpa suara, sebuah kekuatan besar sedang bergerak. Tahun 1942, Jepang datang.